Berita-berita di luar sana bilangnya ini serangan, sebuah unjuk kekuatan militer Amerika Serikat di Venezuela. Tapi, gimana kalau cerita yang kita lihat ini sebenarnya bukan tentang kekuatan, tapi justru tentang kecemasan? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah analisis yang mencoba melihat lebih jauh dari sekedar asap dan ledakan untuk nemuin apa sih perhitungan tersembunyi di balik semua ini. Yuk, kita mulai. Jadi gambarannya udah sangat kita kenalkan. Laporan serangan udara di mana-mana, klaim target militer berhasil dihancurkan, terus pemerintah Venezuela langsung mengumumkan keadaan darurat. Ini sebuah skenario yang, jujur aja, rasanya kayak nonton naskah yang sama berulang-ulang di panggung geopolitik dunia. Nah, tapi disinilah ceritanya jadi seru. Sebuah analisis dari Lutfi Awaludin Basori punya argumen yang beda banget. Menurut dia, apa yang kita saksikan ini bukanlah sebuah demonstrasi kekuatan yang penuh percaya diri. Justru sebaliknya, ini adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam, kecemasan sebuah negara adidaya. Kutipan ini nih, yang benar-benar mengubah cara kita mandang semuanya. Jadi ini bukan lagi soal ngitung berapa banyak bom yang jatuh, tapi soal mencoba memahami kalkulasi yang nggak kelihatan, resiko yang diambil, pertaruhan yang super besar, dan yang paling penting, kondisi psikologis sebuah negara adidaya yang mungkin sedang merasa terpojok. Oke, bagian pertama, sebuah serangan, sebuah kisah lama. Mari kita bedah dulu narasi resmi yang disajikan ke publik, dan kenapa cerita ini tuh rasanya udah familiar banget bahkan sebelum semuanya dimulai. Narasi resminya itu udah kayak naskah usang ya. Tuduhan agresi, alibi pertahanan diri, deklarasi darurat. Buat siapapun yang ngikutin politik global, ini bukan sekedar deja vu. Ini benar-benar cerita yang sama, dimainin sama aktor yang sama. Cuma mungkin latarnya aja yang sedikit beda. Nah, yang menarik banget dari analisis ini adalah gimana ia nunjukin kalau ini semua tuh bukan kejadian yang tiba-tiba atau reaktif. Coba deh lihat lini masa ini. Mulai dari sanksi, penyitaan kapal, sampai serangan drone, semuanya itu ngebentuk satu garis lurus yang sangat sistematis menuju satu titik akhir, serangan militer langsung. Ini adalah sebuah puncak dari sebuah proses, bukan kebetulan. Lanjut ke bagian kedua, motif sebenarnya, kalkulasi energi. Jadi kalau ini bukan reaksi spontan, terus apa dong? Disinilah kita masuk ke jantung argumennya. Ini bukan soal keamanan, tapi soal energi. Di sini, dua narasi ini benar-benar tabrakan. Secara resmi, alasannya adalah perdagangan narkotika dan keamanan regional. Ya, alasan-alasan yang sering banget kita dengar lah. Tapi, analisis ini mencoba mengupas lapisan yang lebih dalam. Sebuah perhitungan dingin tentang kebutuhan energi jangka panjang dan upaya yang mungkin agak putus asa untuk membangun benteng strategis sebelum krisis global yang lebih besar datang. Dan inilah dia. Satu angka ini bisa dibilang menjelaskan semuanya. Di tengah dunia yang sistem energinya makin rapuh, Venezuela itu bukan cuma sebuah negara. Venezuela adalah variabel strategis raksasa. Mengabaikan fakta ini sama aja kayak mengabaikan inti dari permasalahannya. Kutipan ini benar-benar menelanjangi ironi terbesarnya. Kita disuruh percaya kalau kekuatan militer itu digunakan untuk menciptakan stabilitas. Tapi analisis ini membaliknya. Stabilitas regional justru sengaja dikorbankan demi satu tujuan tunggal, yaitu kontrol mutlak atas sumber daya. Oke, bagian ketiga, pertaruhan bukan dominasi. Sekarang kita masuk ke dimensi psikologisnya yang menurut saya paling menarik. Ini bukan lagi soal dominasi yang percaya diri, tapi tentang sebuah pertaruhan yang didasari oleh rasa cemas. Analisis ini ngenalin satu konsep kunci, kekuatan yang cemas. Jadi, ini adalah sebuah negara yang bertindak bukan karena merasa percaya diri, tapi justru karena merasa terdesak. Negara ini mengambil langkah-langkah yang dramatis dan berisiko tinggi karena merasa waktunya hampir habis untuk mengamankan masa depannya. Dan ini dia poin kuncinya. Coba deh pikirin, kekuatan yang benar-benar dominan dan percaya diri itu biasanya lebih sabar. Mereka menekan pelan-pelan, membiarkan waktu bekerja untuk mereka. Nah, tindakan yang tergesa-gesa dan spektakuler kayak gini, menurut analisisnya, justru adalah tanda-tanda kecemasan. Dan inilah pertaruhan besarnya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Potensi menangnya jelas, akses energi aman, dolar bisa menguat, dan pesan intimidasi terkirim ke para saingan. Tapi potensi ruginya, wah, ini jauh lebih fatal. Tindakan ini bisa jadi simbol keterbatasan, mengikis legitimasi global, dan nunjukin ke seluruh dunia bahwa sang raksasa ternyata punya batas. Bagian keempat, efek domino global. Sebuah bom di Caracas itu getarannya nggak cuma terasa di sana. Dampaknya menyebar seperti gelombang ke seluruh penjuru dunia. Coba kita ikuti jejaknya. Buat negara-negara di Amerika Latin, ini seperti membuka luka lama, membangkitkan ingatan pahit tentang sejarah intervensi. Ini jadi pengingat yang menyakitkan bahwa kedaulatan mereka itu bisa jadi sangat rapuh ketika berhadapan dengan kepentingan negara adidaya.
Sementara itu, di Beijing dan Moskow, para ahli strategi nonton dengan sangat saksama. Mereka mencatat satu hal penting, ambang batas untuk menggunakan kekuatan militer baru saja diturunkan. Presiden ini akan langsung masuk ke dalam kalkulasi mereka, mengeraskan sikap mereka, dan mengubah aturan main di papan catur global. Dan mungkin yang paling ironis, setiap ledakan di Caracas itu justru mengikis klaim moral yang jadi fondasi kepemimpinan global Amerika Serikat. Tindakan ini ibaratnya memberikan amunisi gratis bagi mereka yang menuduh Barat menerapkan standar ganda dalam tatanan internasional. Oke, kita sampai di bagian terakhir, cermin dunia. Pada akhirnya, serangan ini bukan cuma tentang satu negara. Ini adalah cermin yang memantulkan kondisi dunia kita yang sedang bergeser dengan cepat. Dan metafora ini, wah, benar-benar merangkum semuanya dengan brilian. Jadi serangan ini bukan lagi tentang Venezuela. Ini adalah cermin yang memantulkan kondisi internal sebuah kekuatan besar yang mungkin sadar kalau dunia sedang berubah dan dominasinya tidak lagi mutlak seperti dulu. Pada akhirnya, analisis ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang, jujur aja, cukup menghantui. Apa kita sedang menyaksikan kembalinya sebuah era di mana hukum internasional itu cuma formalitas dan kekuatan adalah satu-satunya bahasa yang benar-benar didengar? Mungkin saja, Venezuela ini bukanlah akhir dari sebuah cerita. Mungkin ini baru halaman pertama dari sebuah babak baru yang bisa jadi jauh lebih brutal.